Assalamualaikum sahabat Sunda Pajajaran. Semoga semuanya diberikan rezeki yang melimpah dan berkah, amin. Di tengah hiruk pikuk politik Jawa Barat, muncul sebuah fenomena tak terduga yang menghubungkan masa lalu gemilang Majapahit dengan masa kini. Kang Deddy Mulyadi, sang gubernur yang dikenal merakyat dan penuh ide revolusioner, dikabarkan memiliki ikatan spiritual mendalam dengan seorang tokoh legendaris dari era kejayaan Nusantara. Konon, semangat dan cita-cita Sumpah Palapa yang pernah mengikat Gajah Mada kini bersemayam dalam diri Kang Deddy, membangkitkan kembali gairah persatuan dan kemakmuran bagi tanah Jawa Barat. Cerita ini akan mengupas tuntas bagaimana sebuah legenda kuno bertransformasi menjadi kekuatan modern, membawa harapan baru bagi masyarakat, serta menguji batas antara sejarah, kepercayaan, dan realitas politik. Jawa Barat, sebuah provinsi yang selalu berdenyut dengan kehidupan. Di tengah geliat pembangunan dan dinamika masyarakatnya, seorang figur muncul menonjol. Deddy Mulyadi. Bukan sekadar gubernur biasa, Kang Deddy, begitu ia kerap disapa, memiliki karisma yang tak terbantahkan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang belusukan, dekat dengan rakyat jelata, dan tak segan turun tangan langsung ke lapangan. Dari program pengentasan kemiskinan hingga revitalisasi budaya, setiap langkahnya selalu mencuri perhatian. Namun di balik citranya yang modern dan pragmatis, mulai beredar bisik-bisik halus di kalangan masyarakat tertentu, terutama di kalangan para sesepuh dan budayawan. Bisik-bisik ini menghubungkannya dengan masa lalu yang jauh lebih megah, Kerajaan Majapahit. Konon, ada sebuah energi purba yang mengalir dalam diri Kang Deddy, sebuah reinkarnasi yang tak terduga. Malam itu, di sebuah pendopo tua di kaki Gunung Ciremai, beberapa tokoh adat berkumpul. Udara dingin menusuk tulang, namun semangat mereka membara. Ki Jati, seorang empu sejarah yang rambutnya sudah memutih, memegang erat sebuah lontar kuno. "Saudara-saudaraku," ucap Ki Jati dengan suara bergetar. "Sesuai dengan petunjuk alam dan bisikan leluhur, kita telah menemukan sebuah tanda. Tanda yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini." Seorang tokoh lain, Ibu Sari, seorang perajin batik yang telah mewarisi ilmu dari nenek moyangnya, menimpali. "Tanda itu, Ki, apakah benar ia adalah perwujudan dari semangat yang dulu pernah mengikrarkan Sumpah Palapa?" Ki Jati mengangguk pelan, matanya menerawang jauh. "Ya Sari, jiwa besar itu, semangat penyatu bangsa, seolah bangkit kembali dalam diri pemimpin kita saat ini, Kang Deddy Mulyadi." Mereka semua saling berpandangan. Ada rasa tak percaya bercampur kaguman. Konsep reinkarnasi ini memang bukan hal baru dalam kepercayaan masyarakat Sunda. Namun menghubungkannya dengan seorang tokoh politik kontemporer adalah sesuatu yang monumental. Di sisi lain, Kang Deddy sendiri sedang sibuk meninjau proyek infrastruktur di daerah terpencil. Ia merasa ada dorongan kuat untuk terus berbuat lebih banyak untuk menyatukan potensi Jawa Barat yang luar biasa. Ia seringkali merasakan sebuah panggilan, sebuah visi tentang kebesaran tanah ini yang seolah datang dari masa lampau. Namun ia menganggapnya sebagai inspirasi murni dari sejarah yang ia pelajari, bukan sesuatu yang lebih mistis. "Pak Gubernur," sapa ajudannya, Budi, seraya menyerahkan sebuah peta. "Jalur menuju desa terpencil ini masih sulit, tapi kami sudah menemukan solusi." Kang Deddy menatap peta itu dengan semangat. "Bagus Budi, kita harus pastikan semua warga merasakan kemajuan. Tak boleh ada yang tertinggal." Ia menghela nafas, merasakan beban sekaligus kebanggaan yang luar biasa. Ia tidak tahu bahwa di balik semua itu, sebuah legenda kuno sedang bersiap untuk bangkit kembali. Kabar tentang kebangkitan semangat Majapahit dalam diri Kang Deddy Mulyadi mulai menyebar bagai api dalam sekam. Awalnya hanya bisik-bisik di kalangan budayawan dan tokoh adat, namun perlahan merembet ke telinga masyarakat luas. Beberapa media mulai memberitakan secara spekulatif, menciptakan perdebatan sengit. Di satu kubu, ada yang memandang ini sebagai cerita khayalan belaka, tak lebih dari upaya pencitraan politik. "Ah,
Ini cuma akal-akalan saja biar Kang Deddy makin populer, cebir seorang politik oposisi, Pak Surya. Masa iya gubernur kita ini reinkarnasi Gajah Mada? Konyol sekali. Namun di kubu lain, terutama di kalangan pendukung setia Kang Deddy dan mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah dan spiritualitas, justru melihatnya sebagai pertanda baik. Ini bukan sekadar reinkarnasi fisik, tapi reinkarnasi semangat. Jelas Ibu Sari kepada sekelompok anak muda yang penasaran. Semangat Sumpah Palapa itu adalah semangat persatuan, semangat membangun Nusantara yang kokoh. Dan kita lihat sendiri, Kang Deddy mewujudkan itu dalam kebijakannya. Kang Deddy sendiri merasa sedikit terganggu dengan ramainya pemberitaan ini. Ia bukan tipe pemimpin yang suka berlebihan dalam hal spiritualitas. Ia lebih suka fokus pada tindakan nyata. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk Jawa Barat, ujarnya dalam sebuah wawancara. Jika ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang lebih, itu adalah pandangan mereka. Tugas saya adalah melayani. Namun tekanan semakin meningkat. Pihak oposisi mulai memanfaatkan isu ini untuk menyerang. Mereka menganggap Kang Deddy terlalu bermain dengan tahayul dan mengabaikan isu-isu real yang dihadapi masyarakat. Bagaimana mungkin kita mempercayai pemimpin yang dikabarkan punya jiwa kuno untuk menyelesaikan masalah ekonomi modern? Seru Pak Surya dalam sebuah forum publik. Ini menyesatkan. Di tengah badai opini ini, Ki Jati dan para tokoh adat merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak ingin kebangkitan semangat ini disalahartikan atau dieksploitasi untuk kepentingan politik semata. Mereka ingin makna sebenarnya dari Sumpah Palapa, persatuan, kesetiaan, dan pengabdian tanpa pamrih tersampaikan dengan benar. Suatu malam, Ki Jati memutuskan untuk menemui Kang Deddy secara pribadi. Ia membawa serta lontar kuno yang ia temukan. "Kang Deddy," kata Ki Jati dengan penuh hormat, "kami datang bukan untuk mencampuri urusan politik Anda, melainkan untuk menyampaikan sebuah pesan dari masa lalu yang kami yakini terkandung dalam diri Anda." Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi terus bergerak maju. Program Jalur Sutra Tatar Sunda mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Akses transportasi membaik, roda perekonomian berputar lebih kencang, dan kesenjangan antar wilayah mulai berkurang. Masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan yang terintegrasi. Di sebuah desa di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang sebelumnya sulit dijangkau, kini berdiri sebuah pasar tradisional modern yang ramai. Para petani dapat menjual hasil panen mereka dengan mudah ke kota-kota besar, dan para pengusaha kecil mulai membuka cabang usaha mereka di daerah tersebut. Dulu, mau jual singkong saja susah, harus jalan kaki berjam-jam ke pasar terdekat. Cerita Ibu Siti, seorang petani singkong. Sekarang, jalan sudah bagus, mobil bisa masuk sampai ke depan rumah. Alhamdulillah, hidup kami berubah berkat Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi yang hadir dalam peresmian pasar tersebut tersenyum mendengar testimoni Ibu Siti. Ia memandang wajah-wajah masyarakat yang kini terlihat lebih optimis. Dalam pidatonya, ia kembali menekankan pentingnya persatuan dan kerja keras. Sumpah Palapa bukanlah tentang siapa saya, tapi tentang apa yang harus kita lakukan bersama, ujar Kang Deddy. Ini adalah janji kita untuk tidak berhenti berjuang, untuk tidak berhenti membangun sampai seluruh Jawa Barat ini maju dan sejahtera. Semangat itu harus kita jaga, harus kita wariskan kepada generasi mendatang. Para pendukungnya semakin yakin bahwa ia memang adalah penjelmaan semangat persatuan. Sementara itu, para kritikus mulai melunak, mengakui bahwa terlepas dari narasi di baliknya, kebijakan pembangunan yang dijalankan memang membawa dampak positif. Malam itu, di tengah keheningan villa pribadinya di lereng gunung, Kang Deddy Mulyadi duduk merenung. Ia memegang sebuah replika kecil dari prasasti yang ditemukan di kaki Gunung Salak. Cahaya bulan menerangi ukiran kuno itu, seolah memancarkan energi dari masa lalu. Ia teringat kembali dialognya dengan Profesor Adi Wijaya di awal penemuan. "Kang Deddy, sebagai seorang ilmuwan saya tidak mudah percaya pada hal-hal gaib. Namun, bukti-bukti di sini sangat kuat." Kang Deddy tersenyum. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi Gajah Mada secara harfiah. Namun ia merasa ada sebuah panggilan,
sebuah dorongan kuat untuk meneruskan cita-cita persatuan dan kemakmuran yang pernah diucapkan oleh para pendahulunya. Sumpah Palapa adalah sebuah janji, bisiknya pada angin malam. Janji untuk tidak berhenti berjuang, dan selama nafas masih ada, perjuangan itu akan terus berlanjut. Ia tahu tugasnya belum selesai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, masih banyak mimpi yang harus diwujudkan untuk Jawa Barat. Namun dengan semangat yang tak pernah padam, ia siap melangkah. Di bawah langit Jawa Barat yang bertabur bintang, Kang Deddy Mulyadi, sang pemimpin yang terinspirasi oleh gema Sumpah Palapa, melanjutkan perjalanannya, membawa harapan dan semangat persatuan bagi seluruh masyarakatnya. Legenda Sumpah Palapa dalam bentuk yang berbeda telah bangkit kembali, tidak dalam bentuk perang, tetapi dalam bentuk pembangunan dan persatuan. Profesor Adi Wijaya yang terus meneliti menemukan bahwa pola kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dalam hal keberanian mengambil keputusan besar, keteguhan dalam menghadapi tantangan, dan fokus pada visi jangka panjang memiliki kemiripan yang mencolok dengan deskripsi kepemimpinan tokoh-tokoh Majapahit yang berhasil menyatukan wilayah. Ini bukan sekedar kebetulan sejarah, kata Profesor Adi Wijaya dalam sebuah wawancara dengan media. Ini adalah bukti bahwa semangat juang para pendahulu kita masih bisa membimbing kita di masa kini. Kang Deddy Mulyadi dengan caranya sendiri telah berhasil membangkitkan kembali esensi dari Sumpah Palapa, yaitu persatuan dan kemajuan tanah air. Meskipun perdebatan tentang reinkarnasi terus berlanjut di kalangan akademisi dan masyarakat umum, di lapangan Jawa Barat telah berubah. Persatuan yang didengungkan Kang Deddy Mulyadi bukan lagi sekedar retorika, melainkan sebuah kenyataan yang dirasakan oleh rakyat.